Dari hasil rapat tadi disimpulkan para pendiri antara lain: 1. Tarsikun SH, 2. Roli Sudiro, 3. Miftahul Afif, 4. Hartoyo, 5. Adi Sabai, 6. Iwan, 7. Pak Harno, 8. Sinurwati, 9. Pak Trisno, 10. Bu Purwiyati, 11. Ibu Lela. Kemudian untuk pengurus Pak Iwan, Pak Adi, Pak Afif, Bu Sri Nurwati, dan Bu Lela. Kemudian untuk pengawas adalah yang pertama Bapak Tarsikun, yang kedua Ibu Purwiyati, dan yang ketiga Pak Roli Sudiro. Demikian hasil rapat pada malam hari ini. Instruksi Presiden. Jadi nanti kegiatan usahanya diatur oleh pemerintah pusat. Untuk saat ini model skema bisnisnya sedang disusun oleh Kementerian Koperasi. Jadi informasi terbaru, jika koperasi ini sudah berdiri, maka nanti baru bisa beroperasi sekitar bulan Oktober, menunggu adanya regulasi-regulasi dari kementerian. Nah, yang tadi saya sebutkan itu kan berita-berita yang selama ini tersebar di media sosial nih, yang katanya nanti dapat bantuan miliaran, nanti gajinya sampai 5 juta. Nah, maka kami sampaikan untuk tidak percaya berita hoax yang ada ini. Jadi kalau untuk bantuan sendiri, permodalan itu otomatis kalau koperasi baru berdiri hanya berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota. Kalau untuk bantuan yang digaung-gaungkan di internet itu, di sosial media, itu nanti bentuknya pinjaman, bukan hibah, tapi pinjaman dari Himbara, Himpunan Bank Milik Negara, dari Bank BUMN. Nah, itu nanti ada beberapa persyaratan, itu pun baru bisa didapatkan kalau memenuhi persyaratan. Dan itu juga koperasi bisa menolak, misalnya lah ini berat, nanti kalau pinjam nggak bisa nyaurnya gitu kan, itu boleh menolak kalau memang sudah yakin dengan permodalan yang ada di koperasi itu sendiri. Jadi tidak ada paksaan gitu Bapak Ibu. Nah, terkait dengan pinjaman tersebut itu juga nanti tetap menunggu regulasi. Jadi kalau untuk saat ini memang kita fokusnya di pembentukannya saja dulu koperasinya. Tapi kalau jalannya usaha nanti menunggu regulasi lebih lanjut lagi, karena semua pasti bertahap, tidak langsung usahanya langsung berjalan semuanya serentak bersama-sama, itu tidak mungkin, tapi pasti bertahap. Dan untuk pengurus dan pengawas jangan khawatir, karena saat ini kami sedang dalam tahapan usulan tambahan anggaran untuk pelatihan pengurus dan pengawas. Jadi setelah nanti koperasi ini berdiri, insya Allah kalau memang Bupati menyetujui anggaran tersebut, nanti Bapak Ibu pengurus pengawas yang terpilih akan mendapatkan pelatihan dari LDP, dari Lembaga Pendidikan Perkoperasian, seperti itu. Nah, nanti dalam jalannya usaha juga Bapak Ibu tidak akan kami tinggalkan begitu saja. Kami dari Dinas Koperasi pasti akan mendampingi, terus tenaga-tenaga pendamping yang ada di wilayah juga akan siap mendampingi, karena mereka juga nanti akan dapat instruksi dari dinasnya masing-masing, seperti dinas pertanian, dinas peternakan perikanan, dinas sosial, dan sebagainya. Itu nanti pasti akan membantu. Bisa diterima Bapak? Ya, dari kelima ini saya mohon untuk masuk ke ruangannya Pak Karantina ya. Lurah ya di sana. Nanti sedelah langsung tempat di sini membawa catatan ketua siapa, sekretaris ya, atau bisa langsung ketuanya Pak Iwan ya. Pak Iwan. Pak Budi Setiawan masukan ya. Kemudian sekretarisnya Pak Adi. Bendaharanya Bu Lela, ya Bu Lela, ya. Terus wakil ketua bidang usaha Mas Aan, Mas Afid ya, ya. Kemudian wakil ketua bidang apa satu? Bidang organisasi, bidang anggota Bu Sri Nurwati, ya.
Ya, pintar sekali ini bagus Nurwati. Pak Anwar di lagi. Jangan pakai Sri, bukan Sri. Buat si Nurwati. Si Nurwati. Si Nurwati. Ya. Pakai L. Anggota. Ya, sudah cukup. Saya ketok kepengurusan Koperasi Merah Putih Gerindan sudah terbentuk. Ya, terima kasih, teman-teman. Kemudian untuk pengawas, yang pertama Pak Lurah ya, otomatis ya Pak. Pak Lurah, Ketua Pengawas. Ada berapa? 3 ya? Enggak, ketuanya satu-satunya, anggotanya 2, berarti ada 3 ya. Terus yang 2 Pak Roli sama Pak Hartoyo. Kita ada yang ada perempuannya ya Pak? Purwi tadi perempuannya kan. Purwi. Bu Purwi ya Bu? Ya Bu Purwi. Pak Tarsikun. Ini Pak Hartoyo mau Pak Ruli? Pak Ruli, ya Pak Ruli pengawasnya. 1 Bu Purwi. Saya ketuk ya untuk pengawas Pak Tarsikun selaku Lurah, kemudian Pak Ruli dari 7 dan Bu Purwi. Untuk pendiri mungkin kita yang bertiga di sini ya, bertiga di sini, ditambah semua pengurus ini ya, dan pengawas. Kita pendiri Pak Susilo sama Pak Rio, maka pendiri itu semua ini anggotanya tambah 3 kita ya. Pendiri semua pengurus tadi yang sudah saya bacakan, ditambah saya, Pak Susilo dan Pak Rio. Untuk bidang usahanya yang utama tadi yang tertera untuk yang di slide tadi, tapi untuk simpan pinjam saya kira terakhir aja, kalau bisa jangan ada simpan pinjam ya, kalau bisa ya, aku ngurusi simpan pinjam semua nanti ya, kalau bisa bidang usahanya itu, karena kalau di wilayah itu orang Gerindan itu bidang usaha, saya kira juga yang kreatif itu harus banyak banget sini Pak. Misalnya laundry atau penyediaan beras untuk warung-warung makan misalnya, atau lain nanti bisa dibicarakan pengurus ya. Dan perlu diketahui juga bahwa ini nanti kan mau dilantik pada hari Koperasi tanggal 12 Juli ya. Dan kebetulan, bukan sebuah kebetulan, itu sejarah kita di Purwokerto bahwa Koperasi itu terbentuk di Purwokerto kalau nggak salah ya. Kita harus bangga sebagai masyarakat Purwokerto bahwa Koperasi itu terbentuk di Purwokerto. Yang membentuk Koperasi itu kalau nggak salah Raden Wirya Atmaja, Raden Arya Wirya Atmaja, nah, gitu ya. Bukan Sumitro, beda. Itu. Untuk selanjutnya nanti kan dari dinas terkait kan ada pembekalan mungkin juga ada petunjuk teknis dari dinas-dinas. Kita tunggu saja, yang mana seperti yang diutarakan oleh Bu Asri tadi dari dinas, nanti efektif kita koperasi jalankan mulai bulan Oktober sesuai regulasi atau menunggu petunjuk dari kementerian yang terkait begitu. Saya kira sudah selesai nih Bu Pak pembentukan pada malam hari ini untuk kepengurusannya ya. Nah, ini yang terakhir ini tuh simpanan pokok.
simpanan pokok 100.000. Simpanan pokok itu sekali selama menjadi anggota koperasi. Setuju? Kalau simpanan wajib, kalau menurut saya Bu, ini kalau 25 disetujui ya alhamdulillah. Kalau menurut saya untuk simpanan wajib 25 itu lebih gede Bu. Kalau menurut saya, ya mungkin karena saya sering mengoperasi jadi paling enggak 10. ya. 10.000 apa 15? Nah, masalahnya tiap bulan. Nanti nek selawe berulang anggotanya buat kita tok pengurus RT, pengurus RW. Ya, nggak nambah-nambah. Bagaimana? 10.000. 10.000. Karena ini tiap bulan, ya. 10.000 bisa disetujui? Bisa. 10.000 ya. Jadi untuk simpanan pokok 100.000, simpanan wajib 25.000. 10.000. Sing itu malah nyobain. Aku tetap ada tulisan sing awal Mitra tadi ya. Namanya untuk simpanan pokok 100.000, simpanan wajibnya 10.000. Ya. Untuk alamat jalan kampus ya wilayah Kelurahan Grenden sini ya, di Balai Kelurahan Grenden. Ya nanti mohon ke Pak Lurah kalau kita sudah berkembang minta ruangan tersendiri gitu ya, atau kantor sendiri koperasi gitu. Nanti ini Pak Camat membantu alhamdulillah. Terima kasih Pak ya. Siap ini ya? Ya. Dah catat angkat ya ya. Tinggal nanti di berita acara kan ya Bu, ditulis di berita acara ya sudah. Setelah di berita acara nanti juga kita yang tertulis dibacakan tadi nanti tanda tangan lagi karena ini untuk akta pendirian koperasi yang jumlahnya berapa tadi 9 orang atau berapa tadi kita untuk tanda tangan yang tanda tangan di sana tadi untuk daftar hadir ya. Yeah. Ya sama fotokopi KTP pendiri semua anggota pendiri ya, jadi pengurus juga fotokopi KTP ya. Terus untuk simpanan pokoknya gimana Pak? Salah satu ya, berarti salah satu. Buyut. Sip. Ya. Sudah selesai ya, lancar alhamdulillah pada malam hari pembentukan Koperasi Merah Putih Kelurahan Grenden Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas. Dengan lancarnya ini mungkin kan juga karena koperasi terbentuk di Banyumas Purwokerto. Yeah. Terima kasih apabila ada sudah cukup ya ini ya. Ya. Terima kasih apabila ada tutur kata saya yang salah dalam memimpin musyawarah pembentukan Koperasi Merah Putih Grenden Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas pada malam hari ini. Ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Untuk selanjutnya waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat
Kepala Dinakerkop UKM Kabupaten Banyumas, yang dalam hal ini diwakilkan oleh pengawas koperasi, Ibu Asri Mufitasari SE. Yang kami hormati, PLT Camat Purwokerto Utara, Bapak Dr. Andes Dwi Nur Wijayanto MPP MM. Yang kami hormati, PLT Lurah Grendeng, Bapak Tarsikun SH. Yang kami hormati, Babinsa Kelurahan Grendeng, Serka Teguh Prianto. Yang kami hormati, Babin Kamtipmas Kelurahan Grendeng, Aibtu Didit Mulyo Utomo. Yang kami hormati, Wakil Ketua LPMK Kelurahan Grendeng, Bapak Sutrisno. Yang kami hormati, Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Grendeng, Ibu Suwarti Tarsikun. Yang kami hormati, para Ketua RW di wilayah Kelurahan Grendeng. Yang kami hormati, para Ketua RT di wilayah Kelurahan Grendeng. Yang kami hormati, Penyuluh Pertanian Kecamatan Purwokerto Utara. Yang kami hormati, Penyuluh Perikanan Kecamatan Purwokerto Utara. Yang kami hormati, Penyuluh Peternakan Kecamatan Purwokerto Utara. Yang kami hormati, Pendamping PKH dan TKSK Kecamatan Purwokerto Utara. Yang kami hormati, Ketua Karang Taruna Kelurahan Grendeng. Yang kami hormati, Ketua LP2A Kelurahan Grendeng. Yang kami hormati, Danton Linmas Kelurahan Grendeng. Yang kami hormati, Ketua KSM Grand Cyber Kelurahan Grendeng. Yang kami hormati, Ketua Gapoktan Kelurahan Grendeng. Yang kami hormati, tokoh masyarakat Kelurahan Grendeng. Yang kami hormati, tokoh agama Kelurahan Grendeng. Yang kami hormati, tokoh pendidikan Kelurahan Grendeng. Yang kami hormati, Ketua FKK Kelurahan Grendeng. Yang kami hormati, para Ketua Posyandu sekelurahan Grendeng. Yang kami hormati, Ketua Kelompok PKH Kelurahan Grendeng. Yang kami hormati, Ketua Seni dan Budaya Kelurahan Grendeng. Yang kami hormati, Ketua Paguyuban PKL Kelurahan Grendeng. Dan tak lupa pula, perangkat Kelurahan Grendeng, bidan kelurahan, serta seluruh tamu undangan yang berbahagia. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di pendopo Kelurahan Grendeng ini dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita masih dapat bertemu pada acara Pramusyawarah Kelurahan, identifikasi potensi dan masalah di Kelurahan Grendeng dalam mendukung pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih Grendeng pada hari Sabtu tanggal 25 Mei tahun 2025. Sholawat serta salam, marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, perkenankanlah kami selaku pembawa acara untuk menyampaikan susunan acara yang akan kita lalui bersama. Acara pertama, pembukaan. Acara kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Acara ketiga, pembacaan doa. Acara keempat, sambutan-sambutan. Acara kelima, acara inti. Acara keenam, pembacaan kesimpulan keputusan. Dan acara yang terakhir adalah penutup. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, agar acara pada malam hari ini berjalan dengan hikmat, marilah kita buka dengan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia,
adalah pembacaan doa yang dipimpin oleh Bapak Khairul Amin. Untuk ini kepada Bapak Khairul Amin, kami silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, kami memohon kepadamu ya Allah agar pembentukan Koperasi Merah Putih di kelurahan ini dapat terlaksana dengan baik dan beri dengan berkah. Ya Allah Tuhan, kami berikanlah kekuatan, kesehatan dan kesuksesan kepada seluruh pengurus dan anggota koperasi sehingga dapat bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Ya Allah Tuhan, kami mohon agar Koperasi Merah Putih ini dapat menjadi wadah yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelurahan. Ya Allah Tuhan, kami berikanlah keberkahan dan kemudahan dalam setiap kegiatan usaha, serta lindungilah kami ya Allah kami dari segala rintangan dan cobaan. Ya Allah Tuhan, kami berharap Koperasi Merah Putih ini dapat menjadi contoh nyata bagi masyarakat desa dalam membangun perekonomian yang mandiri dan berdaya saing. Berikanlah kami kebersamaan, kekompakan dan semangat gotong royong dalam menjalankan koperasi ini. Ya Allah Tuhan, kami juga memohon kepadamu agar Koperasi Merah Putih ini dapat menjadi sumber inspirasi bagi kelurahan-kelurahan dan lain dalam membangun koperasi yang maju dan sukses. Semoga koperasi ini dapat menjadi bagian dari pembangunan bangsa yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya mujib ya mujib ya mujib. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan pertama dari Bapak PLT Lurah Grendeng. Untuk ini kepada Bapak Tarsikun SH kami silakan. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Banyumas dalam hal ini di Wakil Ketua Mbak Tri yang bisa pribadi. Yang terhormat Bapak Camat Kota Utara Bapak Nur Wijayanto anggota BNI, yang kami hormati Babinsa, Babinsa Timas Lur Gendeng, yang kami hormati Ketua atau Wakil Ketua LPMK Lur Gendeng, Ketua RW sewilayah Lur Gendeng, Ketua RT sewilayah Lur Gendeng, yang kami hormati Ketua KSM Saber Anton Limas Lur Gendeng, penyuluh pertanian Kecamatan Bogor Utara, penyuluh pertanian perikanan PKH, PKSK dari tingkat Kecamatan Bogor Utara, dan yang hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, pendidikan, Ketua Kapotan, Ketua Persatuan Tunas Bangsa 1 Samuderapan Lur Gendeng, Ketua Seni Budaya Lur Gendeng, Ketua TPDKK Lur Gendeng, Ketua FKK Lur Gendeng, yang hormati Ketua Karang Taruna
Kelurahan Gendeng, Ketua Paguyuban PKL Kelurahan Gendeng, dan seluruh para tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, teman-teman perangkat dan bukan yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kita bahwasanya pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan suatu nikmat taufik hidayahnya, sehingga pada kesempatan pada malam ini kita masih bisa bertatap muka berkumpul di pendopo Kelurahan Gendeng ini dengan mudah-mudahan dengan keadaan sehat walafiat. Allahumma. Bapak Ibu para hadirin yang hormati, yang pertama mari kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu yang senantiasa memberikan kesehatan pada kita semuanya, dan mudah-mudahan dalam rangka kegiatan pada malam ini akan senantiasa selalu mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang berhormati, yang pertama kami akan sampaikan selamat datang kepada semua hadir, tamu undangan, peserta rapat pada malam hari ini, dan sekali lagi permohonan maaf bila dari kelurahan Gendeng ini menyiapkan tempat maupun sesuatu halnya kurang berkenan pada panjenengan semua. Sekali lagi saya mohon maaf. Selawat serta salam senantiasa kami katakan junjungan kita kepada Nabi Agung Muhammad SAW, yang mudah-mudahan kita semua berhadir bersahabat keluarga, insya Allah mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Allahumma. Bapak Ibu para hadirin yang kami hormati, acara pada malam hari ini adalah pra musyawarah kelurahan pembentukan operasi Kelurahan Merah Putih Gendeng, Kecamatan Pulau Utara, Kabupaten Banyumas. Mudah-mudahan hadir panjenengan semua ini insya Allah mendapatkan keikhlasan, kesediaan, dan mendapatkan suatu ibadah yang luar biasa yang nantinya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amal yang kebaikan kepada kita semuanya, karena ini adalah untuk semua dan untuk masyarakat kita berbeda. Bapak Ibu yang hormati, sesuai dengan instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025 adalah tentang percepatan pembentukan koperasi untuk seluruh Indonesia, dan juga sampai dengan tiap bawah adalah kabupaten kota sampai dengan desa dan kelurahan. Pada malam ini untuk Kelurahan Gendeng yang keempat dari Kecamatan Pulau Utara, pembentukan pra musyawarah kelurahan, pembentukan koperasi Kelurahan Merah Putih seperti pada malam ini untuk yang kepada di Kelurahan Gendeng. Mudah-mudahan akan berjalan lancar pada kesempatan pada malam ini. Tentunya karena itu sebuah instruksi Bapak Ibu, ini adalah harus kita laksanakan. Maka dari itu sesuai dengan perintah dari Bupati Banyumas melalui daerah, kami melaksanakan itu dan mohon bantuan dukungan kesediaan para panjenengan semua para hadir rapat pada malam ini untuk kemajuan kita di dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita. Mungkin melalui pendirian koperasi ini akan mensejahterakan pada masyarakat dengan berbagai macam nanti yang di situ adalah ada gerai-gerai yang akan disampaikan. Sedikit pada malam ini adalah kita fokus untuk pembentukan koperasi Kelurahan Merah Putih Gendeng, Kecamatan Utara, Kabupaten Banyumas ini. Sedikit saya akan menyampaikan sebagai gambaran kepada panjenengan bahwa pembentukan di dalam pra ini, pembentukan koperasi Kelurahan Merah Putih ini adalah nanti bisa disepakatkan itu menjadikan sesuatu nasional, bahwa ini fakta dalam nama
Nama koperasi sudah saya sebutkan pada banner yang ada seperti tersebut. Kemudian nanti awal koperasi nanti terserah panjenengan, tapi kalau menurut saya nih ya, mungkin jalan kampus mungkin seperti itu, nanti sepakat panjenengan. Kemudian jangka waktu koperasi tak terbatas Bapak Ibu. Oke. Jangka waktu koperasi tidak terbatas, namun pengurus ini nanti bisa atau kepengurusan adalah 5 tahun. Oke. Kemudian pengurus ini ada 5, ketua dan wakil ketua bidang anggota, wakil ketua bidang usaha, sekretaris dan bendahara. Dari 5 ini salah satunya ada unsur perempuan. Jadi sekilas saya sampaikan saja, nanti bisa sampaikan oleh Pak Dinas. Kemudian juga ada pengawas dan pendiri. Pengawas ini secara ex officio adalah lurah, ya, itu. Kemudian anggotanya 2 Bapak itu. Jadi nanti di pengawas pun juga ada unsur perempuan. Oke. Kemudian pendiri siapa? Mungkin ini di pendirinya adalah pimpinan rapat. Bisa jadi dari RPMK, ketua masyarakat, ketua RW, ketua RT, dan yang lainnya. Itu. Kemudian setelah nanti kita terbentuk dalam pra ini adalah harus nanti kita bahas tentang kesepakatan panjenengan adalah simpanan pokok dan simpanan wajib. Simpanan pokok itu hanya sekali Bapak Ibu, karena mungkin diharapkan nanti adalah untuk modal awal dari koperasi yang terbentuk. Kemudian simpanan wajib yang terserah panjenengan beberapa akan simpanan wajib adalah diatur nanti 1 bulan itu mengatur simpanan wajibnya. Nah, karena dengan modal awal ini, karena ini adalah milik masyarakat, pemerintah hanya memfasilitasi Bapak Ibu. Kita milik masyarakat mutlak. Jadi dari panitia ini nanti yang terpilih monggo silakan saja dari para hadir masyarakat yang di sini adalah dari masyarakat yang pengurus dan nanti anggotanya akan ditunjukkan sebagai warga masyarakat Gedeng, tunjukkan dengan KTP. Kemudian baru saya sampaikan sedikit bahwa sebelum nanti rangkaian selanjutnya ini ada semanda, artinya tingkat lebih di atasnya pengurus tidak boleh 1 keluarga. Bu, ini hanya saya sampaikan saja sebatas untuk pengantar saja. Itu. Jadi nanti bidang-bidang usaha saya mohon karena potensi yang ada di sini panjenengan jadi tahu. Di samping nanti ada gere-gere yang sudah diputuskan di dalam peraturan tentang koperasi itu dari secara nasional, juga tidak kalah pentingnya dalam menggali potensi yang ada di Kelurahan Gedeng ini. Barangkali di sini apa saja yang potensi, banyak sekali Bapak Ibu. Monggo nanti digali. Nanti akan, karena nanti dari pengurus ini yang terbentuk, kemudian gere-gerenya dan simpanan pokok dan wajibnya itu sebagai syarat untuk di NAPK, artinya dinotariskan menjadikan nomor akta koperasi. Itu jadi jangan sampai gerai ini ataupun nanti di bidang usaha itu adalah yang di gerai ini jangan sampai nanti tidak dimuat di dalam situ, karena memang sebagai wadahnya Bapak Ibu pada saat nanti sudah berjalan. Ada wadah di usaha ini bidangnya apa saja sudah dimasukkan dalam tadi gerai-gerai. Contoh nanti ada gerai sembako, apotek, klinik, dan seterusnya dan ada gerai lainnya. Nah, lainnya ini monggo digali panjenengan apa saja yang dimasukkan. Sementara itu Bapak Ibu, mudah-mudahan nanti bisa untuk ada pandangan. Harapan kami adalah malam hari ini bisa terbentuknya adanya koperasi Kelurahan Merah Putih Gendeng Kecamatan Bukit Utara Kedung. Demikian yang dapat kami sampaikan. Malam ini kurang lebihnya maaf kami akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillah, wa syukurillah, wa alhamdulillah. Yang saya hormati Bu Asri Nur Sitasari dari Dinas Koperasi dan UKM Mas,
yang saya kasih Pak Lurah Gendeng serta seluruh perangkatnya, yang saya hormati Ketua LPMK Kelurahan Gendeng dan anggota, dan yang saya hormati Babinsa Kelurahan Gendeng, Bapak Ibu perwakilan dari penyuluh pertanian, dari pendamping PKH, PKSK, kemudian juga dari penyuluh pertanian, Bapak Ibu, para peserta musyawarah, baik dari RT, RW, yang berkata, kemudian para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan semuanya saja para hadirin yang sudah bisa kami ceritakan satu yang berbahagia. Pertama, mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas segala nikmat dan karunia-Nya kita pada malam hari ini kita semuanya bisa hadir di pendopo Kelurahan Gendeng. Walaupun pada malam hari ini hujan, Bapak Ibu, apalagi ini tadi kelihatannya sudah terang, tapi ternyata alhamdulillah ditambah lagi. Mudah-mudahan hujan ini membawa berkah bagi kita semuanya. Allahumma dalam kegiatan pembentukan koperasi Kelurahan Merah Putih ini yang nanti akan bersama-sama kita laksanakan. Selanjutnya, sholawat dan salam tak lupa mari kita berikan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada para keluarga, pada sahabat dan kita semuanya sebagai pengikutnya yang selalu istiqomah dan mudah-mudahan akan mendapatkan syafaatnya kelak di akhirat. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti tadi sudah disampaikan dari Bapak Lurah, maksud dan tujuan kita berkumpul pada malam hari ini adalah untuk membentuk koperasi Kelurahan Merah Putih. Bagaimana kita ketahui bahwa informasi ataupun hal-hal yang berkaitan dengan pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini tentu Bapak Ibu sudah banyak membaca, kemudian mendengar ataupun melihat di berbagai media. Memang betul bahwasanya dalam rangka mempercepat kesejahteraan masyarakat, maka Bapak Presiden sesuai dengan program strategis nasionalnya, salah satunya adalah ingin membentuk koperasi di setiap desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Dan ini juga dilatar belakangi karena ada amanat di situ, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, khususnya di dalam pasal 33 ayat 1. Itu dinyatakan bahwa perekonomian bisa bersama atas asas kekeluargaan. Salah satu wujudnya adalah membentuk koperasi. Maka dari itu kemudian Presiden menginstruksikan kepada jajaran kementerian, ada kurang lebih 13 kementerian, kemudian ada 3 badan, yaitu Badan Pangan Nasional, Badan Gizi Nasional, dan Badan Pengawas dan Keuangan, Badan Pengawas Pembangunan dan Keuangan Pembangunan, kemudian kepada Gubernur dan Bupati seluruh Indonesia. Kemudian selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa sekalian bahwa pembentukan koperasi ini harus kita laksanakan sesuai dengan instruksi maupun arahan dari Kementerian Koperasi untuk seluruh Indonesia. Diharapkan sebelum tanggal 12 Juli 2025 ini sudah selesai. Mengapa demikian? Karena pada tanggal tersebut yaitu bertepatan dengan Hari Koperasi yang insya Allah ini masih dalam rencana. Beliau Presiden Prabowo akan hadir di Banyumas untuk melantik atau meresmikan pembentukan koperasi Merah Putih, koperasi desa Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia yang jumlahnya sekitar 75 sampai 80 ribu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk di Banyumas sendiri kami juga sudah mendapatkan perintah untuk mensosialisasikan kepada seluruh desa dan kelurahan untuk segera membentuk koperasi. Apalagi ini instruksinya adalah instruksi percepatan. Maka dari itu kita dijadwalkan sebelum tanggal
saya ulang, sebelum tanggal 31 Mei 2025 pembentukan koperasi kelurahan ini sudah selesai. Dan alhamdulillah untuk kelurahan di wilayah Purwokerto Utara sudah kita jadwalkan, dan pada malam hari ini adalah malam yang keempat. Kita masih memisahkan 3 kelurahan, yaitu Kelurahan Purwanegara, Bobosan, dan terakhir nanti di Bandar Indah. Mudah-mudahan tanggal 27 semuanya sudah selesai. Mengapa ini dalam kesempatan? Karena memang ini adalah salah satu upaya secara progresif bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat. Nah, dengan adanya situasi ekonomi global yang mungkin sekarang cukup banyak tantangan-tantangan yang dihadapi oleh pemerintah, maka salah satu upaya dan juga dari amanat dalam undang-undang dasar maupun di dalam undang-undang perkoperasian, maka pemerintah ingin segera untuk membentuk koperasi desa kelurahan di seluruh Indonesia. Kemudian pada kesempatan ini juga tentu kami sangat berterima kasih, mengapresiasi kepada pemerintah Kelurahan Grendeng yang telah mempersiapkan segala sesuatunya sehingga bisa dilaksanakan musyawarah pada malam hari ini. Kemudian tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Lurah bahwasanya rapat ini terdiri dari 2 sesi atau 2 kegiatan. Yang pertama adalah identifikasi potensi dan masalah yang kita kategorikan sebagai pra musyawarah. Kemudian setelah kita melakukan identifikasi terhadap potensi dan permasalahan yang ada di Kelurahan Grendeng sebagai bahan kita nanti untuk menentukan jenis-jenis usaha, kemudian calon pengurus, calon pengawas, kemudian nanti kita masuk di musyawarah kelurahan itu. Untuk pramuskelnya nanti akan dipimpin oleh Pak Lurah sampai dengan selesai, kemudian untuk muskelnya nanti dipimpin oleh Ketua LPMK, dibantu oleh 2 orang anggota yang nanti dipilih, silakan dari Pak Ketua maupun anggota. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, karena nanti akan dilanjutkan secara lebih jelas, lebih detail apa itu koperasi merah putih, karena barangkali Bapak Ibu ada yang belum pirso, belum kenal sama sekali. Nah, ini kesempatan pada malam hari ini memang sengaja kita mengundang dari Dinas Koperasi, Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi untuk mendampingi, memberikan informasi sejelas-jelasnya terkait dengan materi atau acara pada malam hari ini. Terima kasih semuanya, termasuk dari narasumber ini Mbak Asri dan juga Bapak Ibu di atas kehadirannya. Meskipun mungkin pada malam hari ini banyak kesibukan, apalagi malam minggu, biasanya malam untuk keluarga, tetapi saya sangat mengapresiasi ternyata Bapak Ibu hadir, hampir 99% dari daftar undangan yang sudah dibagikan oleh Bapak Lurah. Matur dan mohon maaf barangkali dalam penyambutan ini ada tutur kata kami yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat Bapak PLT Camat Purwokerto Utara, yang kami hormati Bapak PLT Lurah Grendeng, yang kami hormati Babinsa dan Babin Kamtibnas Kelurahan Grendeng, yang kami hormati pula Bapak Ibu peserta pramusyawarah Kelurahan Koperasi Kelurahan Merah Putih Kelurahan Grendeng, Kecamatan Purwokerto Utara. Ini sangat jaga kita semua nih Bapak Ibu. Bagaimana, masih semangat hari ini di tengah-tengah guyuran hujan? Saya izin berdiri nih Bapak. Lagi. Ini Bapak Ibu, langsung saja nih. Jadi malam ini kami akan menyampaikan materi mengenai Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Asri Nurkitasari dari Dinamperkop UKM Kabupaten Banyumas. Nah, mungkin selama ini Bapak Ibu sudah pernah mendengar berita tentang Koperasi Desa Merah Putih atau belum? Sudah pernah, gitu. Tapi pasti beritanya yang tersebar nanti akan banyak modalnya sampai 5 miliar gitu kan. Gaji pengurusnya 5 juta. Dan selama ini beredar seperti itu. Monggo di next. Nah ini, jadi latar belakang adanya program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih itu berawal dari acara retret
pemerintah daerah di Magelang. Pada saat itu Bapak Presiden Prabowo membahas materi tentang ketahanan pangan, di mana beliau mencanangkan adanya program untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah. Pada saat itu sebenarnya yang dituju hanyalah desa. Maka pernah dicanangkan pertama kali itu akan membentuk 70.000 koperasi desa merah putih di seluruh Indonesia. Namun kemudian ada beberapa saran masukan dari wilayah lain, terutama di wilayah yang perkotaan seperti di Jakarta kan tidak ada desa, di sana adanya kelurahan. Terus di kota-kota yang lain juga seperti itu. Dan di kabupaten sendiri, walaupun sudah ada desa, tapi ternyata masih ada kelurahan yang pola hidup masyarakatnya masih seperti di pedesaan, karena di situ masih ada pertanian, peternakan, dan sebagainya. Oleh sebab itu, pada saat rapat terbatas Presiden pada tanggal 3 Maret 2025, beliau menambahkan kembali tidak hanya desa tapi juga mencakup kelurahan. Oleh sebab itu ditambah 10.000 kelurahan di seluruh Indonesia. Jadi programnya adalah pembentukan koperasi desa kelurahan merah putih sejumlah 80.000. Next. Nah, ini dasar pembentukannya. Yang utama tetap berdasar pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 tentang Perkoperasian. Kemudian dikuatkan dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025. Kalau namanya instruksi berarti sudah harus dilaksanakan, karena ini instruksinya juga berasal dari Presiden. Kemudian dilanjutkan dengan adanya Surat Edaran Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025 yang membahas tentang petunjuk pelaksanaan pembentukan koperasi desa kelurahan merah putih. Di next. Nah, ini nantinya koperasi desa kelurahan merah putih ini akan dikelola usahanya oleh 18 kementerian dan lembaga yang ada di Indonesia. Jadi koperasi ini nanti tidak hanya berada di bawah naungan Kementerian Koperasi, tapi juga di kementerian lainnya seperti Kementerian Bidang Pangan, Kementerian Desa dan PDT, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Perikanan, KKP gitu namanya, kelautan dan perikanan gitu. Maka oleh sebab itu nanti dalam jalannya usaha koperasi desa kelurahan merah putih itu Bapak Ibu yang menjadi pengurus dan pengawas di koperasi akan didampingi usahanya oleh tenaga-tenaga pendamping dan penyuluh yang sudah ada di kelurahan. Misalnya ada pendamping PKH, penyuluh pertanian, penyuluh perikanan, dan yang lainnya. Bisa dilihat sih. Nah, ini mekanisme pembentukannya ada 3, yaitu pendirian koperasi baru, pengembangan koperasi yang telah ada, dan revitalisasi koperasi. Jadi awalnya kami akan melakukan revitalisasi karena di beberapa desa dan kelurahan itu banyak koperasi tani sebelumnya yang dulu berdiri mungkin sekitar tahun 90-an, Pak. Di mana koperasi itu pernah besar dan mendapatkan bantuan modal dari pemerintah pusat. Nah, tapi ternyata jika kami akan melakukan revitalisasi, prosesnya sangat panjang karena nanti harus mendata ulang pengurus dan pengawasnya apakah masih ada, masih hidup maksudnya. Lalu nanti didata lagi anggotanya, lalu dikumpulkan dan dirapatkan terlebih dahulu. Namun pada saat tanggal 3 Mei 2025 kemarin, setelah ada kunjungan dari Sekretaris Kementerian Koperasi, beliau menegaskan ini tahapnya sudah percepatan. Kalau percepatan berarti tidak bisa melakukan revitalisasi koperasi. Jadi atas dasar itulah Kabupaten Banyumas diperintahkan untuk melakukan pendirian koperasi baru. Karena kalau koperasi baru tinggal mengumpulkan masyarakat yang ada di desa dan kelurahan itu saja untuk bersama-sama membentuk sebuah koperasi. Di next. Nah, untuk penamaan koperasinya, jika koperasi pada umumnya itu terdiri dari 3 suku kata. Biasanya koperasi itu terdiri minimal dari 3 suku kata. Tapi untuk koperasi kelurahan merah putih ini ada perlakuan khusus Bapak Ibu. Jadi nama depannya harus koperasi, diikuti frasa desa atau kelurahan, diikuti frasa merah putih, kemudian frasa nama desa atau kelurahan,
diikuti nama kecamatan, dan terakhir diikuti nama kabupaten. Karena biasanya dalam satu kabupaten ada nama desa atau kelurahan yang sama walaupun berbeda kecamatan, di mana nama koperasi itu hanya dapat digunakan oleh satu koperasi saja. Dan ini juga untuk memudahkan kita untuk membedakan antara koperasi di kecamatan A dengan kecamatan B. Kalau di sini berarti nanti nama koperasinya sudah otomatis Koperasi Kelurahan Merah Putih, Grendel, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas. Itu sudah tidak boleh diganti-ganti lagi, sudah pasti itu namanya. Monggo di next. Di next. Nah, untuk struktur organisasi. Kalau koperasi pada umumnya pengurusnya ada 3, ketua, sekretaris, bendahara. Kalau yang biasanya itu jumlahnya minimal 3 dan harus ganjil. Tapi kalau di Koperasi Kelurahan Merah Putih jumlahnya harus 5. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Yang terdiri dari ketua, wakil ketua bidang usaha, wakil ketua bidang anggota, sekretaris, dan bendahara. Next. Nah, ini syarat untuk menjadi pengurus, G. Yang paling utama adalah tidak boleh ada hubungan semenda pada tahap ke-1. Hubungan semenda ini adalah hubungan yang timbul karena adanya pernikahan dan kekeluargaan. Jadi kalau bapaknya sudah jadi ketua, istrinya tidak boleh jadi sekretaris. Kalau bapaknya sudah jadi ketua, anaknya tidak boleh jadi bendahara. Kalau ada seseorang yang sudah menikah menjadi bendahara, maka adik iparnya tidak boleh menjadi pengawas. Jadi hubungan kekeluargaannya tidak hanya antara pengurus, tapi juga antara pengurus dengan pengawas. Nanti ini akan dinyatakan dengan surat pernyataan dari pengurus dan pengawas bahwa tidak memiliki hubungan semenda satu sama lain. Nah, kemudian syarat lainnya itu salah satu dari pengurus harus memiliki NPWP, nomor pokok wajib pajak. Karena sebelum koperasi itu berdiri belum bisa memiliki NPWP kalau belum keluar akta pendirian. Sedangkan syarat pembuatan badan hukum harus ada yang memiliki NPWP. Itu syarat yang kedua. Kemudian nanti khusus di Koperasi Kelurahan Merah Putih ini harus ada keterwakilan perempuan. Jadi dari kelima pengurus itu minimal ada 1 yang adalah perwakilan dari perempuan. Dan untuk menjadi pengurus yang bersangkutan harus hadir secara pribadi saat pembentukan koperasi. Jadi yang bisa dipilih menjadi pengurus adalah Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Di next. Kemudian untuk pengawas jumlahnya sama seperti koperasi pada umumnya ada 3. Yang membedakan untuk ketua pengawas adalah ex officio pimpinan kelurahan pada saat itu. Jadi kalau misalnya yang sekarang ada di sini PLT nih, maka yang menjadi ketua pengawas adalah PLT tersebut, tidak boleh diganti. Nah, nanti setelah ketua pengawas baru boleh menambahkan 2 anggota pengawas. Sama syaratnya seperti tadi. Di next, Pak. Syaratnya sama seperti tadi, tidak boleh ada hubungan semenda, harus memiliki NPWP. Kembali dulu, Pak. Ya, harus memiliki NPWP. Terus ada keterwakilan perempuan sama. Kemudian yang paling utama kalau di pengawas itu tidak pernah terkena tindak pidana. Itu yang paling utama ini kalau di pengawas, karena nanti tugas utamanya adalah mengawasi jalannya koperasi. Nah, sama harus hadir juga pada saat pendirian koperasi. Jadi yang boleh diusulkan nanti adalah Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Syarat menjadi pengurus dan pengawas dan juga menjadi anggota itu adalah warga Kelurahan Grendel yang memiliki KTP Kelurahan Grendel. Jadi kalau yang memiliki KTP, misalnya Bapak Ibu sudah tinggal di sini bertahun-tahun, tapi KTP-nya masih di luar kelurahan, tidak boleh menjadi anggota. Nah, untuk menjadi anggota juga harus memiliki KTP. Jadi kalau yang masih SMP, SMA itu tidak boleh menjadi anggota. Di next. Nah, untuk pada malam hari ini, acara yang akan dijalankan itu rapat pembentukan koperasi, di mana nanti setelah pramuskel ini ditutup, nanti ada acara kedua yang namanya musyawarah kelurahan. Nanti pada saat musyawarah kelurahan itu untuk menetapkan usulan-usulan yang sudah diusulkan Bapak Ibu. Nanti akan
di musyawarah kelurahan itu Bapak Ibu akan memilih pimpinan rapat 3 orang, bisa dipilih dari LPMK. Nanti Bapak Ibu dari LPMK bisa menjadi pimpinan rapat, yang dimana rapatnya akan membahas beberapa hal. Yang pertama, nama koperasi. Nama koperasinya sudah jelas, sudah tidak bisa diganti. Kemudian nama para pendiri. Nama para pendiri ini adalah nama orang-orang yang akan didaftarkan sebagai anggota pendiri koperasi. Jumlahnya minimal 9. Boleh lebih dari itu. Sebenarnya anggota koperasi boleh sebanyak-banyaknya. Tapi kemarin kesepakatan dengan notaris, karena ini program saat pembuatan badan hukum itu harus menginput nama by name by address. Jadi berdasarkan NIK. Kalau nanti terlalu banyak, saat programnya error di tengah-tengah, harus mengulangi dari awal. Itu nanti mempersulit kinerja notaris, karena notaris juga diberi deadline maksimal tanggal 30 Juni harus sudah mengeluarkan akta pendirian koperasi. Maka kesepakatannya kemarin minimal 9 orang untuk anggota pendiri dan maksimal 15 orang. Hak Bapak Ibu yang menjadi anggota sama seperti anggota pendiri. Yang membedakan, yang menjadi anggota pendiri namanya muncul di akta pendirian. Nah, 9 orang ini, 5 orang sudah menjadi pengurus, 3 orang diambil dari pengawas, sudah 8 orang. Berarti tinggal menambahkan 1 orang. Akan tetapi Bapak Ibu yang nanti menjadi pimpinan rapat di depan juga wajib menjadi anggota pendiri koperasi. Misal nanti dari 3 orang pimpinan rapat ada 1 yang menjadi pengawas, berarti nanti tinggal menambahkan 2. Tadi sudah ada 8 pengurus dan pengawas, ditambahkan 2 orang pimpinan rapat. Itu nanti jadi 10 orang anggota pendiri yang akan diusulkan ke notaris, di mana 10 orang ini harus menyetorkan simpanan pokok dan simpanan wajib sesegera mungkin, bahkan kalau bisa langsung di malam hari ini. Kemudian yang ketiga nanti membahas tentang alamat tempat di mana kantor koperasi akan dibunyikan. Boleh di kelurahan, boleh di alamat rumah ketua atau yang lainnya boleh. Kemudian yang keempat membahas perangkat organisasi koperasi. Jadi nanti Bapak Ibu menetapkan pengurus dan pengawas koperasi yang dipilih oleh Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Yang kelima menentukan besarnya jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Lurah, simpanan pokok dibayarkan 1 kali saat mendaftar menjadi anggota. Simpanan wajib dibayarkan biasanya itu setiap bulan. Nominalnya sesuai dengan kesepakatan anggota, di rapat anggota. Yang penting tidak memberatkan anggota itu sendiri. Kemudian yang keenam, nanti Bapak Ibu juga akan menetapkan bidang usaha apa saja yang akan dijalankan oleh koperasi. Kalau di koperasi Kelurahan Merah Putih, pada dasarnya ada 7 usaha yang harus dijalankan. Tapi nanti tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu bisa menambahkan usaha lain yang sesuai dengan potensi wilayah di Kelurahan Grendeng. Di next. Nah, ini nanti hasil dari musyawarah kelurahan malam hari ini menghasilkan sebuah berita acara pendirian koperasi. Berita acara ini nanti akan dikumpulkan beserta daftar hadir rapat pendirian. Jadi malam hari ini nanti ada 2 daftar hadir. Yang pertama daftar hadir musyawarah kelurahan khusus yang ditandatangani oleh Bapak Ibu yang hadir pada saat ini. Yang kedua daftar hadir pendirian koperasi yang hanya ditandatangani oleh yang menjadi anggota pendiri koperasi. Misal ada 10 orang yang diusulkan, berarti yang menandatangani daftar hadir pendirian adalah 10 orang saja. Lalu nanti orang-orang yang diusulkan menjadi anggota pendiri koperasi juga wajib mengirimkan fotokopi KTP yang terlihat jelas, karena yang diinput adalah NIK. Jadi kalau nanti salah satu angka, nanti datanya tidak terbaca. Kemudian nanti disiapkan juga bukti setor modal. Jadi kalau misal kesepakatan simpanan pokoknya 100.000, berarti 10 orang kali 100.000 harus ada uang 1 juta. Misal simpanan wajibnya 50.000 kali 10 ada 500.000. Jadi uang yang terkumpul ada 1.500.000 untuk pembentukan koperasi Kelurahan Merah Putih, Kelurahan Grendeng. Nah, nanti berkas-berkas ini dilengkapi. Untuk dokumennya sudah kami berikan kepada dari kelurahan, sudah kami berikan kelurahan, linknya nanti bisa dilengkapi bersama-sama dengan pengurus dan pengawas terpilih. Kemudian nanti dari kelurahan bisa mendampingi pengurus yang
ditunjuk sebagai kuasa untuk bertemu dengan notaris itu untuk menghadap notaris. Kalau untuk Purwokerto Utara notarisnya Ibu Nuning Indrayani gitu, kalau nggak salah Ibu Nuning semua kalau di Purwokerto Utara. Jadi nanti yang ditunjuk sebagai kuasa untuk menghadap notaris adalah 3 orang, yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara. Kemudian next. Nah ini usaha yang nantinya akan dijalankan Koperasi Merah Putih, yaitu ada kantor koperasi, simpan pinjam, apotek kelurahan, logistik, pengadaan sembako, klinik kelurahan, dan cold storage atau pergudangan, maupun usaha lainnya sesuai dengan potensi di wilayah kelurahan masing-masing. Ini bisa ditambahkan dengan potensi di wilayah Grendeng. Misalnya di Grendeng potensi usahanya apa Bapak Ibu? Apa? Kos-kosan. Ya nanti bisa koperasinya bikin kos-kosan, nggak apa-apa, itu bisa. Ini mau tidak? Laundry katanya. Kalau di Karawang kemarin laundry gitu Pak, katanya mau bikin laundry usaha utamanya. Nah ini adalah KBRI, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Ada 27 KBRI yang dicantumkan di Juklak, di petunjuk pelaksanaan, dan ini harus dicantumkan di berita acara pendirian koperasi. Tapi dari ke-27 ini, Bapak Ibu memilih minimal 1 untuk menjadi usaha utama. Di sini ada perdagangan eceran, sembako, terus ada perdagangan eceran kosmetik, ada perdagangan eceran mesin kantor, dan yang lainnya. Di sini ada banyak, ada 27. Tapi dipilih salah satu yang akan minimal 1 untuk menjadi usaha utama, yang lainnya nanti masuk usaha penunjang. Dan kami sarankan usaha simpan pinjam sebagai usaha tambahan. Jangan dijadikan sebagai usaha utama. Usaha simpan pinjam sebagai usaha tambahan. Nanti selain 27 KBRI ini juga bisa menyambungkan KBRI yang lain sesuai dengan potensi di wilayah kelurahan Grendeng. Untuk nama KBRI-nya nanti bisa dilihat di website OSS atau ditanyakan kepada notaris. Nanti bisa. Monggo di next Pak. Next lagi. Nah ini sebelum menghadap notaris nanti harus sudah ada stempel koperasi. Stempel ini digunakan untuk surat pernyataan yang dibutuhkan oleh notaris. Ini contoh stempel. Jadi umumnya koperasi itu di stempelnya menggunakan logo koperasi. Ya pohon beringin, ada rantai, ada kapas, badi dan kapas. Nah ini contoh ada di Karangkalung Lor, Kecamatan Purwojati. Terus di Karanganyar, Kecamatan Patik Raja, kemudian contoh di Karangkemujing, Kecamatan Gumelar. Ini yang sudah membuat, karena kemarin desa sudah melakukan musdes terakhir di tanggal 21 Mei. Di next Pak. Nah ini, Bapak Ibu yang hadir di sini nanti menjadi anggota koperasi, karena Bapak Ibu memiliki KTP Kelurahan Grendeng. Bapak Ibu yang sudah menjadi anggota, hak dan kewajibannya sama dengan Bapak Ibu yang menjadi anggota pendiri. Tadi sudah saya sebutkan hak kewajibannya sama, yang membedakan nanti yang 9 sampai 15 orang itu hanya muncul di akta pendirian karena dibutuhkan untuk proses input akta pendirian. Tapi karena koperasi ini adalah dari anggota dan untuk anggota, maka pemilik koperasi adalah anggota itu sendiri. Jadi Bapak Ibu bukan hanya sebagai pemilik, tapi juga sebagai pengawas dan juga sebagai pengguna. Bapak Ibu yang hadir di sini berhak untuk ikut mengawasi jalannya usaha koperasi. Next. Nah ini, jadi kami dari Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM berharap Koperasi Kelurahan Merah Putih ini bisa hadir tidak hanya dalam secara administratif saja, tapi juga usahanya bisa berjalan dan berkembang. Maka dari itu butuh komitmen dari Bapak Ibu semua selain menjadi anggota yang aktif, tapi juga untuk mengurus dan pengawas diharapkan bisa menjalankan tugasnya dengan amanah dan penuh tanggung jawab untuk bisa menciptakan koperasi yang kuat, sehat, mandiri, dan tangguh. Ini kurang lebihnya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga malam hari ini bisa menghasilkan keputusan yang bermanfaat bagi keberlanjutan Koperasi Kelurahan Merah Putih, di mana koperasi ini
nantinya diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kelurahan Grendeng. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Asri Murfitasari SE atas penjelasannya. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, acara selanjutnya adalah acara inti Pramuskel yang akan dipimpin oleh PLT Lurah Grendeng. Untuk ini kepada Bapak Tarsikun SH kami silakan. Mohon izin kami berikan kelas kepada para narasumber yang kita hadirin. Semangat ya, mas, semangat ya. Terima kasih. Sudah ada sedikit gambaran pandangan Pak Hadir sesuai dengan kegiatan pada malam ini. Ada 2 kegiatan, ini perannya, kemudian nanti ada muskal khususnya. Jadi saya harapkan setelah diberikan ada video, kemudian penjelasan sedikit dari para narasumber, kemudian dari Pak Beliau Sama juga ada gambar pandangan. Untuk itu pembentukan ataupun pengusulan atau bentukan daripada pengurus tadi yang telah disampaikan sepenuhnya kami serahkan kepada para hadir ataupun peserta rapat yang pada malam hari ini. Kira-kira nanti siapa atau yang menduduki di panitia ini dan pengawas pendiri dan seterusnya. Jadi monggo dari panjenengan yang hadir pada malam hari ini untuk bisa memberikan informasinya kepada kami yang di sini agar nanti bisa kita teruskan dengan muskal khususnya. Kalau nanti di sini sudah ada panjenengan terpilihnya, kemudian biar cepat, ya, mudah-mudahan biar cepat karena ada 2 acara ini. Tentu dari pimpinan rapat yang selanjutnya adalah tinggal memantapkan dan memutuskan orang-orang yang mengikuti pengurus tersebut. Kira-kira begitu dari pengen kami. Monggo selanjutnya saya serahkan kepada saya sampaikan kepada panjenengan, serahkan. Tapi sebelum sampai dengan ke pengurus ini, tapi karena sudah disampaikan bahwa nama daripada koperasi sudah jelas adalah Koperasi Kelurahan Merah Putih Grendeng, Kecamatan Utara Kabupaten Banyumas. Sepakat ya? Karena sudah oke. Itu kemudian alamatnya Bapak Ibu kira-kira bagaimana sudah disampaikan tadi. Monggo, kalau alamat tadi saya gambarkan menggunakan jalan kampus semuanya. Nanti juga arahnya kalau kelurahan kan juga jalan kampus. Ini sih saya menyampaikan itu, monggo barangkali ada yang apa nanti alamat di mana ya, monggo terserah deh. Tapi ini sudah disepakati tadi. Nah, kami sementara seperti itu ya, sementara alamat koperasi sementara barangkali besok juga kan ada kantor kelurahan juga digunakan sementara karena belum berdirinya kantor koperasi. Mungkin seperti itu. Kira-kira gimana? Ini langsung aja tak urutan dulu biar nanti ada pada saat pesan ini sudah ada gambar-gambar yang diputuskan pada malam ini di perannya. Nama sudah jelas, oke. Kemudian alamat koperasi kira-kira gimana? Jalan kampus? Setuju? Oke. Kemudian jangka waktu koperasi tak terbatas, sudah paham ya? Kemudian langsung ke pengurus. Ini pengurus adalah 5 tahun. Sepakat ya? Pengurusnya bukan koperasinya. Kalau koperasi tak terbatas, tapi pengurusnya adalah 5 tahun. Sepakat ya? Kemudian tadi disebutkan di sini ada pendiri pengawas sudah sampai itu. Kalau malam hari dalam perannya sudah sepakat, nanti tinggal memantapkan. Maka untuk itu kira-kira monggo saya serahkan kepada panjenengan untuk pengurus yang 5 ini sampai dengan minimal ada 9 dan saya serahkan panjenengan. Barangkali berangkat dari rumah sampai ke sini sudah ada niat mengabdi kepada masyarakat untuk masyarakat kita semuanya demi kesehatan kita semuanya. Moga jadi Pak, saya serahkan kepada para peserta rapat. Barangkali ada usulan dan peserta di sini tadi disampaikan berhak diusulkan dan berhak mengusulkan. Tapi orang yang hadir pada saat malam hari ini di tempat rapat tersebut. Demikian. Moga barangkali ada yang
langsung angkat jari atau bagaimana mengabdi panjenengan itu apa sekali, monggo silakan saya serahkan kepada peserta rapat. Demikian sementara, silakan. Monggo diawali dari bapak atau ibu, monggo silakan biar nanti cepat untuk mencari itu tadi. Ada yang apa mau di sini, silakan. Untuk pengurusnya dulu nih, yang 5. Tadi sebutkan ada ketua, wakil ketua bidang, wakil ketua anggota, sekretaris bendahara. Sudah harus ada unsur perempuan dari 5 ini. Kira-kira monggo silakan. Yang 5. Monggo dari Pak RW. Silakan. Ini kan ada 8 Pak, 8 RW. Nih, RW 1. RW 1 ada yang diusulkan, silakan usul sendiri, boleh, boleh gitu. Dari yang kedua, Pak Erik gimana? Ini disampaikan juga perannya apa sih ketua dan sekretaris bendahara itu loh, biar nanti nggak bingung loh. Sampaikan dulu perannya apa Pak, mohon maaf. Biar nanti nggak bingung karena bingung sih Pak, saya sendiri mohon maaf, saya bingung perannya apa. Bisa dijelaskan oleh Ibu tadi yang paparan. Izin jawab gitu Pak. Jadi ketua koperasi itu otomatis adalah beliau yang nantinya akan mengatur dan mengelola jalannya koperasi. Untuk sekretaris berarti nanti adalah mereka yang tugasnya untuk mengelola administrasi dan kelembagaan, tata kelola kelembagaan koperasi. Mungkin dari administrasi persuratan, administrasi nanti saat penyusunan RAT, laporan RAT, itu nanti kalau dikerjakan oleh sekretaris. Kalau bendahara itu otomatis yang mengelola keuangan koperasi. Nah, untuk wakil bidang usaha itu nanti yang akan mengelola usaha-usaha koperasi. Jadi kalau koperasinya sudah berjalan, usahanya sudah berjalan, nanti bisa merekrut pengelola atau karyawan, tapi yang memimpin adalah wakil ketua bidang usaha. Kalau wakil ketua bidang anggota, nanti yang akan mengatur anggota, karena anggotanya kan adalah masyarakat di kelurahan itu dan pasti jumlahnya ada ratusan. Nah, itu nanti yang mengelola adalah wakil ketua bidang anggota. Nah, kalau pengawas, mereka yang bertanggung jawab untuk mengawasi jalannya usaha koperasi, mengawasi pekerjaan yang dilakukan oleh para pengurus. Itu tugas dari pengawas. Begitu Bapak, bisa diterima? Instruksi Presiden. Jadi nanti kegiatan usahanya diatur oleh pemerintah pusat. Untuk saat ini model skema bisnisnya sedang disusun oleh Kementerian Koperasi. Jadi informasi terbaru, jika koperasi ini sudah berdiri, maka nanti baru bisa beroperasi sekitar bulan Oktober, menunggu adanya regulasi-regulasi dari kementerian. Nah, yang tadi saya sebutkan, itu kan berita-berita yang selama ini tersebar di media sosial nih, yang katanya nanti dapat bantuan miliaran, nanti gajinya sampai 5 juta. Nah, maka kami sampaikan untuk tidak percaya berita hoax yang ada ini. Jadi kalau untuk bantuan sendiri, permodalan itu otomatis kalau koperasi baru berdiri hanya berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota. Kalau untuk bantuan yang digaung-gaungkan di internet itu, di sosial media, itu nanti bentuknya pinjaman, bukan hibah, tapi pinjaman dari Himbara, Himpunan Bank Milik Negara, dari Bank BUMN. Nah, itu nanti ada beberapa persyaratan, itu pun baru bisa didapatkan kalau memenuhi persyaratan. Dan itu juga koperasi bisa menolak, misalnya lah ini berat nanti kalau pinjam nggak bisa nyaurnya gitu kan. Itu boleh menolak kalau memang sudah yakin dengan permodalan yang ada di koperasi itu sendiri. Jadi tidak ada paksaan gitu Bapak Ibu. Nah, terkait dengan pinjaman tersebut itu juga nanti tetap menunggu regulasi. Jadi kalau untuk saat ini memang kita fokusnya di pembentukannya saja dulu koperasinya. Tapi kalau jalannya usaha nanti menunggu regulasi lebih lanjut lagi, karena semua pasti bertahap, tidak langsung usahanya langsung berjalan semuanya serentak bersama-sama, itu tidak mungkin, tapi pasti bertahap. Dan untuk
pengurus dan pengawas jangan khawatir, karena saat ini kami sedang dalam tahapan usulan tambahan anggaran untuk pelatihan pengurus dan pengawas. Jadi setelah nanti koperasi ini berdiri, insya Allah kalau memang Bupati menyetujui anggaran tersebut, nanti Bapak Ibu pengurus pengawas yang terpilih akan mendapatkan pelatihan dari LDP, dari Lembaga Pendidikan Perkoperasian, seperti itu. Nah, nanti dalam jalannya usaha juga Bapak Ibu tidak akan kami tinggalkan begitu saja. Kami dari Dinas Koperasi pasti akan mendampingi, terus tenaga-tenaga pendamping yang ada di wilayah juga akan siap mendampingi, karena mereka juga nanti akan dapat instruksi dari dinasnya masing-masing, seperti dinas pertanian, dinas peternakan perikanan, dinas sosial dan sebagainya. Itu nanti pasti akan membantu. Bisa diterima, Bapak? Oke, saya kira sudah jelas, tapi masukan-masukan tadi berarti bagus sekali, karena itu memang nanti juga berikutnya seperti itu ya. Jadi khusus malam hari ini adalah untuk pembentukan koperasi kelurahan Merah Putih. Jadi nanti tadi saya sampaikan kayaknya jelas bahwa kegiatan selanjutnya nanti akan ada tahapan berikutnya dari pemerintah. Jadi tidak akan dicolok-colok, mohon maaf. Ini hanya pertama karena kita modalnya dari masyarakat untuk masyarakat ngawali berdirinya koperasi Merah Putih tersebut. Jadi mohon saya lupa Bapak Ibu terakhir. Malam ini silakan monggo, kami tidak akan menunjuk, tapi silakan angkat tangan ataupun bagaimana biar nanti cepat ada di sini yang tadi 5 orang ini bisa kita catat dulu, gitu. Ya, kira-kira seperti itu ya. Mengapa kita dari unsur perempuan monggo, karena juga ada unsur perempuan yang terwakili. Silakan Pak Adi sudah 4 nih, kemudian monggo silakan lagi yang perempuan. Monggo perempuan ini sudah ada 4 dari nggak apa-apa, apalagi juga nggak apa-apa. Nanti kan di sini ada 9 dong yang dibutuhkan. Ini 8 satunya saya. Karena OC tadi museum. Aku terima masih Pak ngomong gitu kan. Jadi nanti biar ada ini. Monggo dari Bapak lagi silakan. Ada yang belakang Pak Iwan. Ada suaranya nih dong. Ya, mau? Oke, Pak Iwan. Ya, dari ketua RW 2. Kemudian dari perempuan, monggo. Oh Pak Arno ada tuh, Pak Arno RT 38 ya Pak. Ini mau ngerti deh, kalau semua aktif. Yang perempuan coba silakan, kalau ada siap. Monggo. Barangkali bisa disampaikan dulu per RW biar masing-masing wilayah. Oh betul. Jadi siap. Yang diharapkan ada perwakilan dari masing-masing wilayah sebenarnya. Jangan sampai satu wilayah banyak. Siap. Terima kasih masukan yang bagus. Monggo. Dari belakang ada lagi. Diurut saja dari RW 1. Oh ada 1. RW 1 ada. Kosong. RW 2 sudah ada. RW 3 kosong. Pak Rio ini yo. Lanjut RW 4. RW 4 dari ketuanya Pak Anwar ini nanti. RW 4 ada sampai di sana Ibu. Ibu-ibu aja buat. Oh betul. Boleh Mas Unat Bu Anwar sujud. Bu Anwar catat. Oke. Nah, sudah ada saya pelabuhan suci Ibu cantik ini. Terus ada lagi, boleh Bu? Ayo jangan malu, ini nanti apa? Silakan Mas ya. Ayo, RW 5. RW 5 Bu. Pak siapa tuh? Pak Tarto. Kemudian ibunya Bubur. Monggo, enggak apa-apa kan bukan suami istri kan? Nah, catat dulu, enggak apa-apa catat dulu. Ada lagi monggo dari RW 6. Hitung dulu jumlahnya udah berapa Pak Lurah? Sudah berapa? Perempuannya baru 2 ya? Sampai ke bawah bisa nggak Pak? Langsung diketik Pak, masukin nama-nama itu dulu. Ulangi lagi. Ya. Ya. Bapak kalau ini ada lagi.
Bu Lela, ya. Ini cukup 2 saja Pak. Oke. Perlu apa pilihan yang cukup? Cukup kita teruskan di Indonesia berani banyak. Cukup apa gimana? Saya ngikuti terserah apa? Distribusi lagi apa? Distribusi jalan biar disertir. Nah, Distribusi nanti baru disortir. oh gitu. Langsung ke berarti RW 7. Oh RW 6 sudah tadi. RW 6 ada? Juga sudah kita sebutkan. 6. RW 6. Halo. Hah? Kosong? Ya. Ya Pak, nanti kan saya juga butuh ada perubahan yang pengawas kan di dalam ini. Iya, bertanya Pak Lurah ya. Kalau serap pengawasan ini jangan luar biasa. Turun aja tersebut ini udah ngomong nggak ya? Ini sangat Pak. Saya tong suara ini. Ini terus RW 7 sudah tadi ya. Ada Pak Adi, Pak Edi. Nah, kemudian terakhir 8 atau bulan disit gue ngawal-ngawali operasinya dewek, gerendeng, kulit, itu kira-kira berapa? Tadi disebutkan jangan sampai membebani, tapi juga harus ada ukuran lah. Gerendengnya patutnya sepira, monggo terserah panjenengan. Yang wajib nanti juga tentukan. Kira-kira yang pokoknya hanya sekali pengurus dan nanti juga anggota. Kira-kira disepakati berapa? Simpulannya berapa? 2 juta. Tadi kan disebutkan dari 50.000 atau 100 gitu. Cukup sekali Bapak. Sekali sampai dengan nanti 5 tahun nih. Kira-kira berapa? Yang 100 kan? 100 sepakat? Ya. 100 satu lebih. Nah, ya tulis Bu 100. Kemudian wajibnya bulan. Berapa? Ayo Pak Roli berapa? Pak, berapa? 50? 25. 25? Sepakat? Ibu-ibu? Sepakat 25? Sepakat? Oke, simpanan wajib 25.000. Demikian Bapak? Kira-kira kemudian? Per bulan. Sanggup tidak itu? Per bulan dulu. Ya, sanggup kita udah sanggup Pak. Kan itu sama kamu udah saja gitu ya. Nah, saya ngawasi nih gitu, formasi di sini, ya, gitu. Oke, berarti sambung, ya. Kemudian nanti bidang-bidang usahanya sudah itu nanti bisa disepakati di situ, ya. Yang bidang-bidangnya suruh rapat aja itu sebagai wadahnya Bapak Ibu. Tadi sudah di awal disampaikan bahwa ya orang cukup dari kita bukanlah contohnya tadi ya dari laundry, kos-kosan, kemudian ada bengkel, yang lainnya nanti mohon silakan dari yang terpilih bisa sepakat ini bisa tambahkan itu yang wajib tadi sudah dipaparkan ya. Yang 7 itu lainnya itu semua dimasukkan yang potensi di sini. Sepakat gitu ya. Oke. Dari awal kami itu terima kasih yang sudah antusias sekali dan sudah terdaftar calon-calon yang menjadi pengurus atau formasi di Koperasi Kelurahan Merah Putih Gerendeng, Kecamatan Utara, Kabupaten Banyumas. Untuk itu nanti pada saat selanjutnya adalah kami serahkan kepada Wakil Ketua MK dan mungkin ditemani anggota sebagai pimpinan rapat untuk menentukan yang menduduki di formasi tersebut. Apabila disepakati ini langsung alhamdulillah, tapi nanti untuk rapat silakan saya serahkan sepenuhnya pada pimpinan rapat. Demikian dari kami pimpinan rapat musyawarah pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih Gerendeng, Kecamatan Utara, Kabupaten Banyumas, saya akhiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pengurusan ada 10 untuk yang sudah disodorkan nama-nama tadi ya. Dari nama-nama tadi pengurus dipilih 5 orang dan 1 ada unsur perempuan ya.
Terus yang lain tidak, nanti yang tidak terpilih menjadi pengurus akan duduk menjadi pengawas, begitu kita ya, pengawas dan juga pendiri. Langsung saja untuk pengurus pada malam hari ini, kira-kira dari 5 orang itu, saya mohon untuk keterwakilan dari masing-masing RW yang mengusulkan, seperti itu ya. Bisa disepakati? Artinya tadi misalnya dari RW 8 ada 2 orang misalnya, untuk kepengurusannya dipilih cuma 1 orang, yang 1 dimasukkan menjadi pengawas ataupun nanti pendiri, begitu ya? Sepakat? Ya. Untuk pengurus yaitu dari Pak Roli, Pak Afif, Pak Hartoyo, kemudian Pak Adi. Nah ini yang saya lihat dari bukan yang dari PRW 1 dulu ya, dihitung turun ya. Pak Iwan pengurus koperasi 1. Kemudian dari RW 5 Pak Tarto ya. Ya, mohon maaf, ini tadi Pak Iwa, kemudian Pak Tarto karena sudah mengelola PDU ya, sampah itu kesampahan, nanti biar tidak double kerjaan Pak, mohon maaf ya. Kemudian Bu Nurwati dari RW 4 dari Nur perempuan, Bu Sri Nurwati, Si Nurwati, terus kenal sudah. Kurang 2 ya, kurang 2 ini 2 dari RW 7 tidak apa-apa karena RW 7 juga yang sudah banyak ya. Tidak apa-apa ya, dari RW 7 2 orang. Siapa? Pak Adi, ya Pak Adi. Kemudian dari RW 8 belum ada 1 ya. RW 8 Mas Hafid atau Pak Harno? Hafid, Mas Hafid. Saya bacakan ya pengurusnya Pak Iwan, kemudian kurang 1 lagi, baru 4 ya, 1, 2, 3, 4, kurang 1 ya, Pak Iwan, Bu Sri Nurwati, Pak Adi, Pak Afif, 1 lagi dari RW 6 Bu siapa tadi? Bu Siti, Bu Titik, double. Aku sih double poin. Ganjarannya double. Gajinya double ini tenang dari pasar. Bu Lela dari RW 3. Ya.
Ya, ini usulan dari Pak RW 3, Bu Lela dari RW 3. Ya, ini dari 5 kepengurusan yang sudah terbentuk ini, ya, saya mohon sebetulnya dari 5 itu lobby sebila ketuanya siapa gitu maksudnya. Seperti itu ya, Pak. Saya mohon seperti itu. Mas Iwan, kemudian Bu Sri Nurwati, Mas Adi, Mas Afif, sama Bu Lela untuk sekedar lobby sebentar aja. Ketuanya Sopo, wakilnya 2, sekretaris terus bendara. Pak Iwan. Iya, nanti. Ini dari mohon maaf, dari 5 ini sudah sepakat belum? Hah? Sudah sepakat? Dari hasil rapat tadi disimpulkan para pendiri antara lain: 1. Tarsikun SH, 2. Roli Sugiro, 3. Miftahul Afif, 4. Hartoyo, 5. Adi Sabai, 6. Iwan, 7. Pak Harno, 8. Sinurwati, 9. Pak Trisno, 10. Bu Purwiyati, 11. Ibu Lela. Kemudian untuk pengurus Pak Iwan, Pak Adi, Pak Afif, Bu Sri Nurwati, dan Bu Lela. Kemudian untuk pengawas adalah yang pertama Bapak Tarsikun, yang kedua Ibu Purwiyati, dan yang ketiga Pak Roli Sugiro. Demikian hasil rapat pada malam hari ini. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.